Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat membuat Indonesia kemudian harus melakukan penyesuaian pastinya dalam berbagai sektor, termasuk sektor penyiaran seperti yang Anda lihat saat ini ya. Dulu kita mungkin hanya bisa menonton siaran TV analog, tapi sekarang kita sudah bisa menikmati siaran TV digital. Bahkan pemerintah saat ini sedang mengebut penyelesaian program analog switch off, yaitu program untuk mematikan siaran TV analog di seluruh Indonesia. Artinya era TV digital ini sudah di depan mata. Nah, migrasi TV analog ke digital ini juga ternyata menjadi salah satu poin yang dibahas di Undang-Undang Cipta Kerja. Seberapa penting sebetulnya migrasi TV analog ke digital ini dan bagaimana progres, kemudian kendala dan rencana ke depannya kita akan bahas bersama. Ada beberapa alasan mengapa migrasi TV analog ke digital ini menjadi penting untuk segera dilakukan Indonesia. Yang pertama, Indonesia ternyata sudah jauh tertinggal dalam proses digitalisasi penyiaran ini secara global ya. Jadi seluruh negara sudah banyak yang bermigrasi ke TV digital. Misalnya di Eropa itu sudah migrasi sejak lebih dari 1 dekade lalu. Kemudian di wilayah Asia seperti Jepang itu juga sudah mematikan siaran analognya atau analog switch off di depan disebutnya pada tahun 2011 lalu. Kemudian setahun berikutnya Korea Selatan menyusul dan negara tetangga kita Malaysia serta Singapura itu juga sudah menyelesaikannya di tahun lalu. Sedangkan Thailand dan Vietnam ini akan menyelesaikan migrasi analog ke digital secara bertahap di tahun ini. Padahal siaran TV digital ini ada banyak sekali keunggulannya dibandingkan TV analog, tapi sayang kita belum bermigrasi ya. Salah satunya adalah terkait dengan kualitas siaran TV digital yang lebih optimal. Jadi kalau siaran TV analog itu kan prinsipnya semakin jauh dari stasiun pemancar televisi maka sinyalnya itu akan makin melemah dan akhirnya membuat penerimaan gambarnya jadi buruk. Mungkin Anda lihat ada bayang-bayang sedikit atau bintik-bintik semut. Nah, kalau sudah pakai siaran TV digital maka gambar dan suaranya itu akan jauh lebih jernih, bahkan kualitasnya bisa sampai HD TV gitu ya, kualitas yang sangat tinggi. Selain itu, digitalisasi televisi ini juga akan membuat adanya nilai tambah penataan frekuensi. Maksudnya seperti apa sih? Jadi kalau selama ini pita frekuensi radio 700 MHz itu ada sebanyak 384-nya itu digunakan 328 MHz maksud saya itu digunakan untuk seluruhnya penyiaran TV analog saja ya. Nah, dengan migrasi TV digital maka penggunaan spektrum frekuensinya tadi itu tidak sampai sebanyak 328 tadi sehingga ada efisiensi. Nah, efisiensi ini disebut dengan digital dividend atau sisanya tuh ada sekitar 112 MHz dan ini yang bisa digunakan untuk menyediakan internet cepat ya, bahkan bisa nanti kita menikmati 5G di tanah air dan kepentingan-kepentingan lainnya bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan sampai bisa juga kepenanganan bencana. Dan dalam jangka panjang penggunaan frekuensi untuk internet cepat ini itu akan menghasilkan dampak lanjutan atau multiplier effect di ekonomi digital di Indonesia ya. Akan ada ratusan ribu penambahan kegiatan usaha dan termasuk lapangan kerja baru sampai ada peluang pertambahan pajak serta PDB hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir, migrasi ke TV digital ini juga akan meningkatkan efektivitas industri penyiaran itu sendiri karena biayanya cenderung lebih hemat. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana progresnya sebetulnya selama ini? Apakah kita tidak bergerak sama sekali? Ternyata enggak ya, bahwa migrasi TV analog ke digital ini sebetulnya sudah direncanakan sejak lama. Bahkan roadmap TV digital itu sudah dibuat dan dilakukan sejak tahun 2009 sampai akhir tahun 2018 lalu ya. Ada banyak rangkaian kegiatan dalam roadmap ini yang dimulai dengan waktu itu ada grand launching untuk siaran TV digital pada tahun 2009 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu, kemudian diikuti oleh berbagai kegiatan penting lainnya termasuk di dalamnya ada penyusunan regulasi-regulasi pendukung ya. Misalnya kita lihat ada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 39 tahun 2009 ini mengatur kerangka dasar penyelenggaraan penyiaran TV digital free to air. Kemudian ada juga Permenkominfo nomor 22 tahun 2011 sebagai pengganti dari Permenkominfo nomor 39 tahun 2009 tadi sampai dibuat juga Permenkominfo nomor 5 tahun 2012 tentang standar penyiaran TV digital free to air. Setelah melakukan berbagai kegiatan dalam roadmap ini, targetnya awalnya ya analog
switch off atau mematikan TV analog itu bisa dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah sebetulnya sejak tahun 2012 sebelum akhirnya secara nasional bisa diselesaikan pada tahun 2018. Itu target awalnya. Nah, untuk bisa memastikan TV analog ini dibutuhkan untuk bisa mematikan TV analog ini maka dibutuhkan dasar hukumnya ya. Caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Tapi sayangnya sampai sekarang kendalanya adalah pembahasan revisi Undang-Undang Penyiarannya ini stagnan ternyata. Sehingga sampai sekarang migrasi TV analog ke digital itu belum bisa dilakukan. Jadi molor dari target awal di 2018. Nah, untuk menghadapi kendala ini maka akhirnya pemerintah mengebut. Caranya dengan apa? Dengan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang menjadi kontroversi. Ini salah satu poin plus di Undang-Undang Cipta Kerja sebetulnya. Karena menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ada 3 fundamental atau hal dasar dari Undang-Undang Ciptaker yang sangat berpengaruh ke bidang teknologi dan informasi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Ciptaker ini jelas menembus kebutuhan atau kebuntuan regulasi di bidang penyiaran ya. Setelah belasan tahun tadi kita lihat tidak terrealisasi dan akhirnya dengan Undang-Undang Ciptaker ini menjadi dasar hukum dari migrasi TV analog ke digital. Sehingga walaupun sudah tertinggal begitu ya, Indonesia masih bisa mengejar ketertinggalannya tadi dari negara-negara lain dalam hal penyiaran digital. Yang kedua, kalau Anda baca dalam bagian keempat paragraf 15 pasal 72, draft Undang-Undang Ciptaker ini menambahkan pasal di Undang-Undang Penyiaran yang tadinya mau direvisi itu ya. Dan di pasal 60A itu disebut bahwa migrasi TV analog ke digital dan analog switch off-nya akan diselesaikan paling lambat 2 tahun ke depan. Artinya maksimal itu tahun 2022. Dan ini dinilai akan memiliki dampak yang luar biasa tentunya. Yang ketiga, Undang-Undang Ciptaker ini juga akan memberi dasar hukum untuk mendukung transformasi digital dan mencegah inefisiensi sumber daya terbatas seperti tadi spektrum frekuensi yang bisa dimanfaatkan lebih optimal ya. Meski begitu, pemerintah juga paham bahwa saat ini ada banyak masyarakat yang masih menggunakan TV analog. Nah, untuk itu solusinya pemerintah akan memfasilitasinya dengan memberikan alat penerimaan siaran digital yang dapat disambung ke TV lama, TV analog. Ini disebut dengan set-top box dan nanti akan diberikan sejumlah 6,7 juta untuk rumah tangga yang tidak mampu. Jadi harusnya bisa ya dipercepat dengan walaupun ada pandemi COVID-19 begitu, tapi upaya-upaya untuk migrasi dari TV analog ke TV digital ini pemerintah upayakan bisa betul-betul terrealisasi maksimal tahun 2022. Artinya kita sebentar lagi akan mengucapkan bye-bye TV analog, welcome TV digital.